kita bangun ini. Bank milik negara atau Himbara menyiapkan sejumlah langkah antisipasi dalam menghadapi risiko ketidakpastian dan krisis perbankan. Kesulitan likuiditas dan permodalan yang terjadi pada bank besar di Amerika Serikat seperti Silicon Valley Bank dan juga Credit Suisse menjadi pembelajaran bagi bank nasional agar semakin waspada dan memperkuat manajemen risiko. Meski ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan masih resilient dan bisa tumbuh sekitar 5%, manajemen bank milik negara, Himbara, tetap waspada dan memitigasi risiko yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian ekonomi dan krisis perbankan global akhir-akhir ini. Beberapa bank besar dunia seperti Silicon Valley Bank, Amerika Serikat, dan Credit Suisse mengalami kesulitan likuiditas dan permodalan yang dapat berdampak negatif bagi industri perbankan nasional. Ketua Himbara, yang juga Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, BRI Sunaryo, mengungkapkan ada sejumlah hal yang dapat menjadi pembelajaran. Dalam kasus Silicon Valley Bank, setidaknya ada 5 kombinasi risiko yang tercatat berkontribusi pada kejatuhan SVB. Di antaranya liquidity risk, market risk, dan concentration risk. Itu tidak tersedianya likuiditas yang memadai untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek, ini sangat berbahaya. Dan kemudian contingency funding plan yang gagal, kemudian maturity mismatch aset versus liabilities. Jadi pentingnya bank mengelola maturity daripada aset dan liabilitiesnya itu supaya tidak terjadi mismatch, itu menjadi pelajaran penting bagi kita, terutama di liquidity risk. Kemudian saya melihatnya ini, secara pribadi saya melihatnya ini market risk-nya luar biasa, ya. Market risk-nya luar biasa, ya. Jadi di market risk, impact kenaikan Fed Fund rate, ya, dari 0,25% menjadi 4,75%, ini menyebabkan unrealized loss yang AFS itu available for sale, ya, available for sale naik hingga 15,54% terhadap modal. Ya, berbahaya juga concentration risk, ya, di mana nasabah terkonsentrasi di sektor startup dan teknologi. Ya. Makanya kita kadang-kadang tidak mau mengumpulkan portofolio kita di satu keranjang, misalnya satu basket itu karena ini adalah bahaya concentration risk ini. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengatakan bank di Indonesia jauh lebih konservatif dan tidak terkonsentrasi pada sektor tertentu seperti SVB dan gaya manajemennya pun juga berbeda. Secara mark to market, AFS portofolio surat berharga SVB terekspos 15% dari modal, sedang Indonesia tidak bisa lebih dari 5%. Meski demikian, kasus bank global ini membuat industri perbankan nasional menjadi sorotan publik. Kita sangat-sangat konservatif walaupun masih tetap kita berhitung masih kurang. Saat ini di akhir 2022, CKPN Bank Mandiri rasionya sudah mencapai 311% dan ini tentunya memberikan signal bahwa kondisi bank saat ini sangat-sangat sehat dan juga secara permodalan sangat kuat. Artinya kalau kita melihat similarity dengan apa yang terjadi di sana dengan portfolio yang dimiliki, kemudian juga attitude dari manajemen bank-bank tersebut sangat berbeda dengan kita, dan kita tidak ada juga portfolio di sisi equity, dan secara mark to market kita juga disiplin melakukan hal tersebut. Kalau tadi kita lihat unrealized loss dari FVOCI atau available for sale dari portfolio surat berharga di Silicon Valley Bank itu sudah terekspos lebih dari 15% secara modal. Kita memiliki protokol tidak bisa lebih dari 5%. Jadi kalaupun ada secara mark to market, ya mungkin di kisaran yang cukup rendah, antara 1-3% yang bisa kita kelola saat ini. Jadi relatif secara garis besar.
Belajar dari kasus bank global ini, manajemen Bank BNI terus melakukan stres tes. Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistiowati menyebut BNI memperkuat permodalan dan menjaga likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara Bank Tabungan Negara memitigasi risiko pasar dengan melakukan rekomposisi portofolio surat berharga AFS dengan durasi jangka pendek dan menengah agar unrealized loss AFS tidak melampaui batas risiko yang dapat diterima. Perbankan yang ketat menjadi prioritas bagi kami, di mana sejak kuartal akhir tahun 2022 kami terus melakukan optimalisasi aset dan liabilitas untuk menyikapi dinamisme perubahan pasar termasuk tren perubahan daripada suku bunga. Selain itu juga kami senantiasa menjaga liquidity coverage ratio sebesar 219% di atas ketentuan minimal regulator sebesar 100%. Dan untuk menjaga tantangan likuiditas yang ketat, kita akan kami juga sebagian besar, hampir 100% dari surat berharga yang kami miliki, mungkin beda dengan bank-bank yang dicontohkan tadi yang terjadi di negara lain, maka sebagian besar atau dapat kami katakan hampir 100% berupa surat berharga negara. Dan kami juga memiliki cut loss policy di mana maksimal 3%, jadi secara umum bahwa unrealized atau apabila sudah mencapai 3% di tahun lalu sudah kami realize loss-nya. Sehingga angka unrealized loss dapat terjaga dengan baik. Kemudian kami juga berusaha meningkatkan DPK transaksional dengan mobile banking. Untuk menghadapi risiko kredit, Nixon menyebut akan dilakukan stres tes dan memperkuat tim koleksi jika terjadi peningkatan loan at risk, kemudian solvency stress test, terutama dampak global terhadap risiko keuangan di BTN. Tim Liputan, Media Group Network.